Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi hidup sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan-Nya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita mempunyai caranya masing-masing untuk menyatakan, untuk mengungkapkan, mengekspresikan kasih kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Ya, baik itu antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, antara suami kepada istri atau istri kepada suami, juga antara saudara bersaudara, dan lain sebagainya. Ada yang mengungkapkan kasihnya melalui pemberian-pemberian. Dia suka memberi. Pemberiannya itu bisa berupa barang, bisa berupa makanan atau uang. Ketika dia lihat orang lain, dia tergerak untuk selalu memberi. Tetapi ada juga orang yang menyatakan kasihnya melalui pelayanan, ya. Dimanapun dia berada, dia ingin selalu melayani, meladeni orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ada juga orang yang melayani, menyatakan kasihnya melalui waktu yang berkualitas. Saudara-saudara, dengan waktu yang berkualitas dia menyediakan waktunya untuk mendengarkan apa yang disampaikan kepadanya dan sebagainya. Ini adalah ungkapan kasih walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Nah saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42, di situ menceritakan kisah ini tentang Maria dan Marta yang sama-sama mengasihi Yesus. Melalui ayat-ayat ini diceritakan ketika Yesus dan murid-murid dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, lalu mereka masuk ke sebuah kampung yang bernama Betania. Lalu di kampung itu, Marta mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya atau mampir ke rumahnya. Dan Yesus pun mampir ke rumah Marta. Marta dan Maria menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Karena sukacitanya, Marta langsung sibuk, saudara. Dia sibuk menyiapkan jamuan, dia sibuk menyiapkan makanan, minuman buat Yesus dan murid-murid. Saya rasa hal yang sama juga akan kita lakukan ketika rumah kita dikunjungi atau ada tamu yang datang ke rumah kita. Kita tidak akan membiarkan tamu itu begitu saja tanpa menyediakan hidangan, ya kan saudara? Kita pasti sibuk menyediakan jamuan, entah itu makanan kecil atau minuman untuk tamu-tamu tersebut. Nah saudara, tetapi berbeda dengan Maria. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, apa yang dilakukan oleh Maria? Dari Yesus masuk ke dalam rumah itu, dia tidak pernah jauh dari Yesus. Maria selalu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Yesus. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca dari kisah ini, maka timbul satu pertanyaan di dalam hati kita. Apakah Marta mengasihi Yesus? Dia mengundang Yesus, tetapi ketika Yesus datang ke rumahnya, dia malah sibuk melayani. Ya saudara-saudara, karena dia begitu sibuk sehingga kelihatannya dia tidak ada waktu untuk ngobrol. Saudara, misalnya kita mengundang seseorang datang ke rumah, tapi ketika dia sampai di rumah kita, dia datang, kita nggak ada waktu untuk ngobrol. Kita sibuk sendiri. Ya saudara, nah ini yang dilakukan oleh Marta. Sepertinya dia tidak ada waktu untuk berkomunikasi, untuk ngobrol dengan Yesus. Keberadaan Yesus sepertinya diabaikan. Namun berbeda dengan Maria yang senantiasa duduk dekat kaki Yesus. Pertanyaan tadi, apakah Marta mengasihi Yesus? Jawabannya adalah Marta mengasihi Yesus, saudara-saudara. Tetapi dengan cara dia melayani. Tadi saya katakan bahwa ada banyak cara orang mengungkapkan kasihnya kepada orang yang dikasihi. Marta mengasihi Yesus dengan cara dia melayani Yesus. Dia menyiapkan jamuan untuk Yesus dan murid-muridnya. Sedangkan Maria, dia mengasihi Yesus dengan cara apa? Dia menyediakan waktu yang berkualitas untuk mendengarkan setiap perkataan yang Yesus ucapkan. Dua saudara ini, mereka sama-sama mengasihi Yesus tetapi dengan cara yang berbeda. Nah saudara, kalau kita juga membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, di situ diceritakan saat Yesus datang kembali ke Betania,
Marta yang dia senantiasa ungkapkan kasihnya melalui pelayanan, ketika Yesus datang ke Betania, Yesus ada di rumah Simon si kusta, Marta pun melayani Yesus karena itulah ungkapan kasihnya. Dan Maria ketika Yesus ada di Betania, dia mempersembahkan apa? Minyak narwastu yang murni. Dia mencurahkan minyak itu di kepala Yesus dan meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Maria tidak mau jauh sedikit pun dari Yesus. Itulah tanda kasihnya. Nah saudara, demikian juga dengan kita ya. Kita orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan, untuk mengungkapkan kasih kita kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Kasih kepada Tuhan dapat dilakukan dengan cara kita mengasihi sesama, ya kan saudara? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi sesama kita, itu sama dengan kita mengasihi Tuhan. Dengan cara apa lagi saudara? Kita mengungkapkan kasih kita juga bisa dengan cara kita melakukan setiap firman yang kita dengarkan. Melalui ketaatan kepada perintah Tuhan. Itu juga ungkapan kasih kepada Tuhan. Juga melalui apa saudara? Ketika kita setia mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Itu pun ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Dan masih banyak cara lainnya. Kasih Tuhan itu begitu sempurna di dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa membalasnya. Dengan apapun yang kita lakukan kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Ya saudara, oleh sebab itu biarlah kita juga senantiasa mau mengasihi Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata bahwa aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Tetapi yang Tuhan mau ya, nyatakan kasih itu melalui perbuatan. Nyatakan kasih itu melalui tindakan yang nyata. Sebagaimana Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya. Dia rela mati bagi kita agar kita yang percaya kepadanya menerima kehidupan yang kekal. Kita pun yang mengasihi Dia. Nyatakanlah kasih kita kepada Tuhan melalui perbuatan kita. Tindakan kita, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, mari saudara dimanapun saudara berada, mari kita ungkapkan kasih kita walaupun dengan cara yang berbeda, tapi Tuhan tahu kita mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap hati kami. Engkau tahu Tuhan bahwa kami selalu mengasihi Engkau. Tuhan, ajar kami untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, tetap mengerjakan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Karena itulah yang dapat kami nyatakan sebagai bukti kasih kami kepadamu. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi dengan apa yang ada pada kami mau lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi ini. Tanamkan itu di dalam hati kami Tuhan. Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Kami tahu semua itu karena berkat-Mu. Sebentar kami mau masuki hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan pimpin kami, apa yang dikerjakan oleh tangan kami Tuhan jadikan berhasil dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dimanapun umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, Tuhan teguhkan setiap hati agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.